Baik, shalom. Bapak Ibu sekalian, semua kita hadir pada malam hari ini dalam ibadah penjala kita walaupun melalui Zoom, tapi kita percaya tidak ada keurangnya kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mulai ibadah kita naikkan satu pujian kita, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita agungkan, layak untuk ditinggikan, layak untuk dimuliakan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian kita sekali lagi. Mari sama-sama kita katakan, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Mari kita naikkan ucapan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan Engkau baik bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami. Patutlah kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan saat malam hari ini. Kita naikkan pujian kita dari awal sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam
dalam hidupku semua baik. Haleluya, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dengan lembut, katakan semua baik, semua baik. Mari kita angkat tangan kita bagi Allah kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku Sungguh semuanya baik. semua baik, baik. teramat baik. Haleluya. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Semua baik, semua baik. Perbuatan tanganmu sungguh ajaib bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berkuasa, Kau pencipta segalanya, Allah yang layak diagungkan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Mulialah namamu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan sembah. Kami naikkan di hadapan sebab Engkau Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu mengerti setiap keadaan hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan satu-satunya, pencipta semesta, penguasa langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah namamu Tuhan. Wow, haleluya. Biarlah hati kami selalu bersuka di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami beria-ria di dalam Engkau setiap waktu, setiap saat. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima
Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa baiknya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah melawat kehidupan kami. Bahkan menjauhkan kami dari berbagai-bagai kuasa kegelapan. Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami ya Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Hati yang rindu untuk datang sujud dan menyembah Engkau ya Bapa. Sujud dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajarlah setiap hati kami ya Bapa. Supaya hati kami tetap tunduk dan taat hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semua kita angkat tangan kita. Kita agungkan Allah kita. Agung dan mulialah nama-Mu ya Bapa. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus dan selamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Agar Tuhan sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan Allah yang mulia. Sungguh Kau Allah yang maha besar. Yesus jadi keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujiannya Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Katakan lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sorak-sorai kemenangan. Tanya lagi Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Bapak. Kami bisa berkumpul kembali ya Bapak. Antara jemaat kami Sola Gracia dalam ibadah pencala kami melalui Zoom. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ada di hadapan hadirat-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar nanti Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami. Engkau berkati firman-Mu ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Berikan pewahyuan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya setiap firman yang Ia sampaikan, setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu bisa mengubahkan setiap karakter dan sifat-sifat kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala.
Shalom. Baik, terima kasih buat hambanya keluarga Bapak Abraham Kilioni Gule ya, yang hari ini menjadi keluarga imamat melayani kita bersama-sama. Jadi jadwal ini akan bergulir terus dari keluarga ke keluarga. Sudah dimulai dengan keluarga Bapak Simanjuntak 2 minggu lalu. Tapi minggu lalu kita tidak bisa penjala biasa, menjadi penjala khusus karena ada penghiburan buat keluarga Amanevi. Lalu hari ini kembali kita ke penjala biasa. Mulai minggu depan yang khotbah juga akan digilir. Kami sudah sepakat para penatua akan menjadwal hamba-hambanya. Mohon kalau saudara nanti para hamba-hambanya diaken sudah dibuat jadwal bulanan, bisa siapkan diri baik-baik. Lalu kita semua mendukung dengan doa. Kita harus terbiasa dengan pola kita yang lama bahwa jemaat kita adalah jemaat pelayan. Amin Bapak Ibu. Yang setuju bisa angkat tangannya karena tidak dengar di sini bilang amin ya. Tapi dengan demikian juga kita jangan sampai kehilangan DNA gereja kita, gitu ya Bang Nando. Jangan sampai kehilangan DNA gereja kita. Persaudaraan, itu kasih persaudaraan, pelayanan apa adanya, perhatian kepada anak-anak, menjadikan rumah prioritas utama. Itu DNA kita dari awal. Jangan kita kehilangan gara-gara COVID-19 ini. Gara-gara kopi pahit pun kita nggak mau terpengaruh, apalagi COVID-19 ya. Nah, jadi kita bersyukur kita akan perlahan-lahan dalam new normal, kita akan kembali ke sana. Shalom dari Tua Pejat ya. Saya lihat ini hambanya juga ada. Hambanya juga siap-siap nanti bagi firman ya, Bang Emin. Siap-siap Bang Emin. Juga nanti ini hambanya Paul ini juga ada di sini. Puji Tuhan hari Sabtu Punen sudah persiapan ya mau Punen hari Sabtu. Puji Tuhan, ada Ama Yitro juga, luar biasa. Opung, Yitro, Tuhan berkati semua. Ya, nanti kita makin banyak lagi. Nah, 2 minggu lalu kita pasca Pentakosta kita bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Maka hari ini kita lanjut dengan buah Roh Kudus supaya imbang. Sudah disampaikan waktu itu karunia Roh Kudus itu memberikan 2 hal. Satu karunia yaitu seperti sayap burung di sebelah kanan, lalu buah Roh Kudus seperti sayap burung di sebelah kiri. Burung bisa terbang apabila sayapnya 2. Begitu juga kalau kita bermain di Kepulauan Mentawai di atas lautan, kita mengayuh, mendayung sampan, dia harus ada di kanan, ada di kiri, ada di kanan, ada di kiri. Kalau kanan terus, kita sampainya ke Ulu Gadut, ke rumah sakit jiwa ya. Jadi itulah hebatnya Tuhan Yesus itu, dahsyat sekali, naik ke surga, diberikannya Roh Kudus dengan segala rupa-rupa pemberian, baik untuk karakter juga untuk karunia. Yang untuk karunia sudah kita bahas, 9 karunia Roh Kudus yang ada dalam kitab 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Sekarang kita buka Galatia, pasalnya yang kelima, kita bicara tentang buah Roh Kudus. Mari kita buka Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya 22 sampai 24. Baik, kita baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Sebentar, mau ditayang ya? Mau ditayang di screen? Oke. Sambil ya, masing-masing kita punya, mari kita baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jadi tidak perkara mudah merubah tabiat seseorang. Tidak perkara mudah, tidak perkara gampang mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tidak begitu mudah. Waktu kita masih hidup dalam dosa, kita begitu pintar mencari dan mencuri waktu untuk berbuat jahat. Mau dihalangi, mau dihambat bagaimanapun, kita sangat lihai untuk itu. Tetapi setelah bertobat dan Tuhan mengubah, kita juga menjadi cukup pintar, sangat pintar mencari dan mencuri waktu untuk berbuat baik. Nah sekarang pertanyaan, pekerjaan siapa ya itu Bapak Ibu? Pekerjaan siapa itu? Kita bisa melihat bagaimana ya waktu masih hidup di dalam dosa itu lihai, ada kata lihai. Tapi setelah bertobat tulus, ada kata tulus. Sampai persoalan seberat-beratnya pun mau dipikul risiko. Saya katakan tadi kita kembali kepada DNA gereja kita. Bayangkan bagaimana pendampingan mulai dari Ibu Ina Nevi sakit, didampingi, ditemani, di hospitality, di rumah sakit, di rumah, sampai penghiburan kemarin. Saya sengaja tidak atur. Saya sengaja tidak tugasi Bang Boy pergi sana, Bang Nando, enggak. Karena saya berpikir yang pertama, siapa tahu mereka masih punya hal-hal yang sangat mengikat mereka dari kedinasannya, lalu harus berat karena saya menyampaikan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus bekerja dan mereka digerakkan, mereka sehati, mereka sepikir, dan mereka hadir waktu ibadah kedukaan itu. Nah ini kan dahsyat luar biasa. Nah yang begini-begini yang saya percaya adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah itu sebabnya kalau Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita supaya kita efektif melayani, sehingga kita ini tidak sekedar saya katakan tidak sekedar menjadi pelayan-pelayan yang selalu berkata turut berduka cita, tapi pelayan-pelayan yang penuh dengan roh keperkasaan, penuh dengan kegagahan, sanggup melawan si jahat. Tetapi jangan hanya petentang-petenteng dengan karunia-karunia, tapi kehilangan kasih. Itu sebabnya Tuhan berilah buah Roh Kudus. Sudah kita lihat tadi kan dari pasal 5 Galatia itu ayat 22 disebut buah roh. Di atasnya sudah kita lihat, kita baca dulu ya, supaya kita bisa melihat kontradiksi antara buah daging dengan buah roh. Jadi buah daging kita bisa lihat, lalu buah roh kita bisa lihat sesuatu yang kontradiktif. Mari kita baca sebentar sebelum kita membahas lebih lanjut tentang buah roh. Kita baca dulu buah daging, karena ini buah kita yang pertama. Ini buah yang diwariskan nenek moyang kita kepada kita. Ini buah yang diwariskan Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, inilah buah-buah yang diwariskan. Siapapun manusia di dunia ini punya ini. Mari kita baca dari ayat 19. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, puji Tuhan. Kita bisa melihat buah roh tadi 9. Buah daging tidak cukup 16, karena ada dan sebagainya. Masih banyak. Cuma Paulus kehabisan waktu nanti kalau menginventarisir semua. Karena ini bercabang-cabang seperti ranting. Jadi percideraan mempunyai ranting lagi, iri hati mempunyai ranting lagi, perselisihan mempunyai ranting lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak menutup daftar itu, melainkan menguncinya dengan kata dan sebagainya. Sementara buah roh ditutup Paulus dengan mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita bisa melihat lebih banyak ternyata buatan-buatan kecemaran yang dibuat daging daripada yang dibuat Roh Kudus. Tetapi yang dibuat Roh Kudus berkualitas. Dia bukan soal kuantitas, tapi soal quality.
Nah, kita melihat bagaimana baiknya Tuhan kepada umatnya, manusia yang telah ditebus oleh Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, pasalnya yang ke-16, bahwa sesungguhnya kalau aku naik ke surga, aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain, Parakletos, yaitu penolong yang membantu kamu, menolong kamu, Parakletos yang akan menyertai kamu dimanapun dan kemanapun, dan sekalipun tidak akan meninggalkan kamu lagi. Dia bukan tamu yang datang dan pergi, tapi dia datang dan tinggal di dalam hati orang percaya. Sepanjang orang percaya itu tetap percaya, sepanjang orang percaya itu tetap beriman, maka Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat buah Roh Kudus ini. Sekarang kita sudah melihat tadi perbuatan daging yang saya katakan lebih dari 16, lalu buah Roh Kudus disebut yang pertama adalah kasih. Nah, mana ada orang menentang kasih, saudara? Kasih ini disukai oleh semua orang. Saya berterima kasih ya, beberapa hari ini kita didampingi Luther, didampingi sama Julio, ada Desna, dan sekalian ini persiapan new normal, bahwa mulai bertemu kemarin Yanto juga kemarin full ya, ada Steve. Artinya kita selalu ada orang-orang yang bisa mengisi, memberikan kepedulian. Belum lagi abang-abang kayak Bang Boy, Bang Nando, Bang Toran yang terus aktif berputar, giat, berkisar seperti itu. Dan kita percaya bahwa ternyata dalam masa seperti sekarang ini pun kita tidak menjadi aneh dan tidak menjadi asing. Nah, apa yang membuat itu? Kasih. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi lebih solid kalau kita tidak saling mengasihi. Dan kasih ini adalah perbuatan Roh Kudus di dalam kita. Jadi mari kita berdoa kalau ada orang-orang yang kelihatannya tidak mengerti hati kita, padahal kita sudah mengasihi dia. Berarti kita harus berdoa supaya orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Sebab kalau dia tidak dihasilkan Roh Kudus buah di dalam dia, memang dia nggak bisa berbuah. Karena itu bukan buah kita, tapi buah Roh Kudus. Dikatakan di situ buah Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus itu berbuah? Ya tentu kita harus percaya. Pohon bisa berbuah kalau dirawat. Nah, merawat hubungan kita dengan Tuhan tidak ada cara lain kecuali iman, persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, tidak mengharapkan hasil dulu, karena kalau kita bersekutu dengan konsisten dengan Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, pasti Tuhan menghasilkan buah itu di dalam kita. Dan dasarnya pertama adalah kasih. Karena kalau kita tidak mengasihi, nanti buah-buah lain tidak mungkin bisa hadir. Kasih inilah yang membuat sukacita. Sukacita di sini adalah sebuah perasaan atau keadaan kegirangan yang ditimbulkan oleh karena kehendak Allah. Jadi nggak boleh gini, oh saya bersukacita, mampuslah dia, udah jatuh dia, udah kalah dia, nggak dipilih dia lagi, udah rugi dia, udah bangkrut dia, saya bersukacita, haleluya. Itu nggak sukacita. Sukacita hanya dikerjakan Roh Kudus. Bahkan sukacita ini aneh ya, orang berbahagia kita bersukacita, tapi kita mengalami kemalangan kita bersukacita. Nah ini anehnya. Amin ya, saudara bisa paham ya. Kalau dunia kan tidak. Kalau dunia gini, kalau kita menderita, kita sedih, kita mengalami kemalangan, malapetaka, kita sedih, kita berduka amat dalam, bahkan kita menoreh-noreh, bahkan kita akhirnya berkata, udah aku meninggalkan Tuhan, aku meninggalkan gereja, aku tidak mau lagi bersekutu. Udahlah, penderitaan ini berat sekali. Nah itu dunia kasih. Terus kedua, kalau orang lain yang bergembira, bisa orang dunia bilang ini, oh ajar dia enak sekali dia bergembira, enak sekali dia, sukses. Sampai ada ungkapan SMS kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi jemaat Sola Gracia tidak seperti itu. Dulu dan sekarang tidak seperti itu. Apalagi nanti kan, setelah dengar firman Tuhan. Nah kita bersyukur bahwa sukacita yang diberi Tuhan ini lain. Kita bersedih, kita berduka, kita bersukacita. Makanya orang-orang agama lain heran lihat kita.
Lain lo orang-orang korang Kristen kok. Meninggal kayak nyo bermusik, nyo menyanyi-nyanyi. Meninggal saudaranya, sanaknya, nyo menyanyi-nyanyi. Haleluya. Nggak ada pernah ibadah kita yang tidak membawa sukacita. Semua mendatangkan sukacita. Makanya dikatakan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita rindu ya sampai kita nanti dibilang orang. Bayangkan kalau sempat dibilang orang, Paul haleluya. Kenapa Paul haleluya kata orang? Mengana, angoi oninya si haleluya. Sedikit-sedikit haleluya. Sedikit-sedikit haleluya. Lembu makan haleluya. Lembu buang air besar haleluya juga. Pokoknya haleluya, sedikit-sedikit haleluya. Paul, kenapa sedikit-sedikit haleluya? Datang si Paul. Iyalah, haleluya kok sedikit-sedikit. Haleluya harus banyak-banyak. Makanya sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit. Jadi tidak perlu sampai lama haleluya terus. Kita bilang Bang Paul haleluya, Bang Boy haleluya. Semua haleluya. Jadi jemaat Sola Gracia, jemaat haleluya. Karena apa? Karena sukacita. Nah, sukacita ini harus dilatih. Karena buah itu kalau lagi muda dilemparin orang, lagi muda buah itu dicuri orang, dia berguguran. Karena itu harus dirawat, buah muda harus dirawat. Jadi ketika kita masih dikit-dikit sukacita, kita rawat. Belajar mengucap syukur, belajar bernyanyi, belajar berteriak haleluya, belajar mengatakan aku memaafkan, aku menerima, aku mengampuni, aku melupakan. Pendek kata, Tuhan menghibur aku. Nggak peduli apa kata dunia, apa kata orang, nggak peduli. Mari kita bersukacita terus. Saya percaya ini kasih, ini buah yang diberikan Tuhan. Jadi dari kasih, dan kasih identik dengan memberi memang. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Kita ingat ya lagu lama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, coba ini ada opung di sini, papi, mama yang sudah tua, papi Nem. Saya tanya dulu si Raja, pernah nggak kau terima di mejamu Raja ada bil tagihan dari bapak? Waktu itu belum ada pampers sih, jadi Bang Raja belum sempat lah pakai pampers. Tapi ada popok sekian, susu sekian, ini sekian, waktu kelahiranmu sekian, kau pernah sekolah SD sekian. Inilah semua bil tagihanmu sampai kau S2 Raja. Sekarang bayar. Kalau enggak, kuusirnya kau dari rumah ini. Pernah enggak? Enggak pernah. Mana pernah? Opung Boru pun enggak pernah, enggak ada tagihan. Makanya tadi sempat kami diskusi sore di depan rumah sama Ibu Gembala, sama Yoyo, sama Inang Parumain, baru ringo-ringo, bilang bahwa waktu itu kami sedang diskusi ada satu keluarga yang mau konseling dengan Ibu Gembala. Jadi bukan dalam konsep atau dalam konteks ngata-ngatain, cuma berpikir begini, kok ada ya orang tua mau nyusahin anaknya? Itu aja. Konteksnya itu. Kok ada ya orang tua mau nyusahin anaknya? Biasanya orang tua rela disusahin anaknya. Tapi saya percaya orang tua yang rela disusahin anaknya pasti tidak akan disusahin anaknya. Karena dia telah berhasil dengan kerelaannya susah, dia sebenarnya telah membentuk anaknya untuk tidak buat susah. Termasuk orang lain tidak dibuat susah. Kita melihat anak-anak gereja kita, anak-anak muda kita, luar biasa. Luar biasa. Melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani sesama, melayani kerabat. Oh haleluya, dijauhkan Tuhan lah ya dari kita dapat pengumuman bahwa anak-anak kita ditangkap polisi. Oh Tuhan, dijauhkan Tuhan dari kita. Haleluya, dijauhkan Tuhan dari kita. Ada yang narkoba, dijauhkan Tuhan dari kita. Dijauhkan Tuhan dari kita. Tuhan terus memenuhi kita dengan kasih. Nah itu sebabnya kasih identik dengan memberi. Seperti kasih ibu kepada anak, pada beta, tak terhingga sepanjang masa. Kayak matahari memberikan sinarnya. Bayangkan matahari itu sudah memberikan sinarnya siang, malam kita masih merasakan hangatnya. Saudara mungkin nggak pernah bermain, atau beberapa orang mungkin yang di Mentawai sering ada di laut ya. Di laut itu kita kalau sudah malam naik itu panas hangat itu. Nando udah ngangguk dia karena dia lama di Suwarna Dwipa, dia tahu itu hangat. Kehangatan sinar yang tadi itu dinaikkan lagi, bayangkan sampai begitu rupa tulusnya matahari menyinari dunia ini.
Jadi kasih memang hanya memberi, tidak pernah kasih meminta. Kalau dibilang begini, kasihlah lagi, aku udah kasih dulu, itu bukan kasih. Kasih only give, give it. Hanya memberi, nggak pernah terpikir untuk meminta. Jadi itu sebabnya kita heran tadi, kok ada ya ibu yang nyusahin anaknya, sampai anaknya konseling dengan kita nangis-nangis, yang berkata mau gimana nya kami bikin, buat nih ibu ini, aku udah buat yang baik, aku udah hadirkan di rumahku, udah aku siapkan semuanya, bagaimana ya? Ibu yang baik seperti Naomi berkata, pulanglah kalian, pergilah, aku ini udah tua, pergilah, tinggalkan saja aku Orpa, tinggalkan saja aku Ruth. Kalaupun nanti kalian dapat jodoh, menikahlah, kawinlah. Tapi syukurlah Ruth mengerti, dan akhirnya Ruth hidup sampai tua, sampai Naomi meninggal, dan Ruth diberkati Tuhan menjadi ibu daripada keturunan turun-temurun Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, jadi kasih buah roh. Kalau di perjanjian lama saja sudah nampak kasih itu, apalagi di perjanjian baru. Lalu sukacita. Sukacita bukan karena mendengar lagu dangdut. Ya, jangan sampai sukacita karena dengar lagu dangdut. Bergiri, bulu, kudu. Kenapa pula gara-gara itu? Tidak ada hubungan itu. Ya, tidak ada itu. Atau lagu dangdut apa ini? Siapa yang tahu nih? Bang Boy nggak terlalu tahu lagu dangdut Indo. Siapa yang tahu lagu dangdut? Bang Paul kata Bang Oka, kata De Oka, Bang Paul katanya tahu lagu dangdut. Oh beda itu, lagu dangdut dia lain. Suka-sukamu tuh kan lagu dangdut. Bapak Rizky tahu lagu dangdut, Pak? Ya, jadi yang kita maksud bukan kayak lagu dangdut dunia ini ya, Bapak Rizky ya. Ya kalau lagu dangdut dunia ini ya, itu pun lagu dangdut dunia ini masih lumayan kita syukuri. Ya untuk orang-orang abangan, kaum abangan, orang beca atau apa yang sedang letih lelah, didengarnya itu lumayan lah. Tapi bukan itu. Sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita, sehingga ketika kita menderita pun, amin, sukacita. Ketika kita kekurangan, amin, sukacita. Karena kita tahu bahwa di balik semua apa yang terjadi, Tuhan sedang bekerja dengan giatnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi sukacita diberikan Roh Kudus. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Memang kalau sudah ada sukacita, maka pada kasih nggak nuntut, ada sukacita karena memberi. Terus ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini nggak ada hubungan dengan situasi yang indah-indah di sekitar kita. Saya masih ingat ya lagu yang kita nyanyikan Bonitas sama Feni, apa itu namanya, Puja dan Puji ya. Puja dan Puji ini nggak ada hubungan dengan Oholiba ini, nggak ada hubungan dengan nyanyinya Oholiba. Oholibanya yang gitu itu. Tapi ini dengan puja dan puji yang berkata, jangan biarkan damai itu pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Nah, itu selalu orang waktu saya lihat video itu digambarkan dengan burung yang berkicau, keadaan yang aman. Tidak ada, sebenarnya bukan gitu gambarannya. Justru kekacauan COVID-19 belum jelas, jumlah kasus bertambah, tapi kita di rumah bisa tenang dan kita bisa berkata, Tuhan tidak pernah, tidak mungkin meninggalkan kita. Tangan-tangan kreatif dari ibu-ibu semakin diberkati, kemampuan adaptasi dari rumah tangga semakin luar biasa, dan itulah damai sejahtera. Jadi dari mana datang damai sejahtera itu? Dari kepercayaan terhadap firman. Kalau kita percaya kepada firman, maka damailah sejahtera hati kita. Tapi kalau hati kita percaya tertuju kepada keadaan, kepada situasi, bagaimana mungkin damai? Banyak ancaman di luar sana, banyak gangguan di luar sana, banyak orang-orang yang iri hati karena kita mulai menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Wah, pokoknya banyak ancaman di luar sana. Tidak mungkin kita damai sejahtera kalau bukan Roh Kudus. Karena itu izinkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kemudian kesabaran, patient, to be patient, menjadi sabar. Patient dari kata patient ini juga lah pasien. Orang-orang yang berobat ke dokter duduk dengan nomor antri dan bertahan sampai nomor berikut dipanggil. Jadi patient ini sabar, dan sebenarnya kalau didefinisikan, sabar menanggung segala sesuatu, bahkan penderitaan dan kesengsaraan sampai semuanya akan berubah dalam tangan dan pengaturan Tuhan.
Jadi kesabaran di sini tidak ada hubungan hanya karena ngantri nggak sabar, tapi memang definisinya lebih dalam dari situ. Nah itu sebabnya kita bisa melihat negeri-negeri yang peradaban Kristianinya tinggi terdepan dalam antrian. Tapi negeri-negeri yang kacaunya bukan main, ngantri pun tidak sempat, tidak mau ngantri, ya. Tapi saya percaya kita dalam hal ini sudah lulus ya kesabaran ini. Nah kesabaran ini buah. Kemudian kemurahan. Kemurahan ini apa ya? Ada orang bilang berapa harganya? 5 juta. Kemahalan. Terus berapa harganya? 20.000. Kemurahan. Tidak ada hubungan dengan itu. Bukan itu maksudnya. Kemurahan di sini lebih kepada merciful. Artinya apa? Lebih kepada rahmat. Makanya hubungan dengan kasih. Tapi kasih yang tadi adalah kasih dalam arti pemberian, gift dan lain-lain. Tapi kemurahan lebih kepada sikap hati yang suka memberi. Murah. Dimintai maaf. Iya. Orang bilang nggak apa-apa. Jadi sangat murah. Oh, kalau kita murah, bukankah kita menghina Tuhan? Oh, bukan. Murah di sini bukan murahan terjual kepada dosa, bukan. Tapi murah mengampuni. Murah dalam arti rahmani dan rahimi. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi kesempurnaan Tuhan itu dalam merciful, dalam kemurahan hatinya, rahmatnya yang luar biasa. Nah ini dahsyat sekali dan ini buah Roh Kudus. Kita berdoa terus, Sola Gracia berdoa terus supaya diberi kemurahan, karena Alkitab berkata berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka juga akan menerima kemurahan. Jadi orang yang murah hati akan kemurahan. Ciri-cirinya gampang ya, gampang. Mari saudara, pintu kita terbuka untuk semuanya. Baik pintu hati, baik pintu rumah. Rumah tak berpintu, rumah tak berpagar. Artinya apa? Siapa saja bisa hadir dalam hidup kita. Siapa saja, whosoever, bisa ada di hati kita. Bisa hadir di rumah kita. Bisa hadir di sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan memberkati dengan kemurahan. Lalu kebaikan, ini semua satu paket. Dari kebaikan terus kepada kesetiaan. Kesetiaan. Nah, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan ini sangat disukai semua orang ya. Setia berarti konsisten dan tetap. Tidak berubah-ubah, tidak berpindah-pindah, tidak berpaling, tapi terus loyal. Loyalty. Ada sekarang ini loyalty dan disloyalty. Kita mau yang mana? Ya, harusnya loyalty. Carilah orang yang loyal, bukan orang yang hebat. Saya pernah menulis puisi dan diulang Facebook beberapa hari yang lalu. Jangan memberi pedang kepada orang yang memang tidak loyal. Kalau kau berikan pedang pada orang yang tidak loyal, yang disloyalty, pasti dia akan membunuh. Jangan beri pedang kepada orang yang tidak tangkas. Karena juga percuma kita berikan pedang kepada orang yang tangkas. Itu sebabnya kenapa perlu pemuridan di dalam Kristen. Karena pemuridan akan menguji kesetiaan seseorang. Kalau ada pemuridan, orang akan melihat, oh saya nggak sabar nih lamanya, berarti nggak setia. Orang yang setia bisa lambat karena menunggu instruksi. Makanya ada kesabaran tadi, ada kelemah lembutan. Kita akan masuk kepada habis kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak ada hubungannya dengan lemah gemulai, bicara pelan-pelan, agak sedikit lain. Bukan, nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak ada hubungannya kelemah lembutan bicara kayak Ahok lah. Ahok kan di impeachment sampai terakhir dia dimasukkan, didakwa, dipidanakan gara-gara dianggap katanya Ahok itu merusak citra, merusak anak-anak, mental anak-anak, karakter anak-anak karena ngomongnya mulutnya kotor, mulutnya jorok. Dan termasuk orang Kristen juga yang bilang begitu. Orang Kristen banyak bilang memang Ahok itu mulutnya kotor, gak bisa menjaga lisannya dan lain-lain. Apa yang mau dijaga? Saya langsung bilang pada waktu itu, kalau Ahok sudah berubah ngomongnya, berarti Ahok sudah korupsi. Pasti Ahok udah gak benar. Kalau Ahok ngomongnya pelan-pelan, berarti Ahok udah bukan, nggak orisinal lagi, udah berubah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita harus maki-maki orang, tidak.
Karena ada tadi kelemah lembutan, ada juga penguasaan diri. Tapi kelemah lembutan di sini ada lemah lembut itu sebenarnya gampang bertobat, gampang mengaku salah. Hatinya itu mudah lentur gitu. Contohnya Daud itu panglima yang tangkas. Daud itu raja yang suka berperang dan tiap kali berperang selalu menang. Luar biasa ya. Selalu menang. Pernah dia untuk membayar uang mahar, apa itu? Kalau di Nias itu, uang apa itu? Uang kalau di Nias apa itu namanya? Uang jujuran. Dia mau menikahi Mikal, anak putri daripada Raja Saul. Raja Saul bilang, ya kau sunat dulu orang Filistin 100. Kalau dapatmu 100 kulit katan orang Filistin, ku kasih anakmu sama kau. Ini kurang ajar nih, maaf. Nggak benar ini Saul ini. Masa bayar uang jujuran pakai kulit katan orang, ya kan? Tapi itu pun dilayani Daud. Perang habis. Hari itu dapatnya. Tadi bawanya di karung nih, nah. Mani, aku nikah sama putrimu. Di karung ini tuh kulit katan, saudara. Apa enggak sadis? Batra aja dapatnya payah kalau sampai ratusan begitu. Ditusuk jadi sate, batra itu kan enak juga. Ini kulit katan, saudara. Apa ini? Sebenarnya udah nggak benar juga pikiran Raja Saul ini, udah kotor. Nah, tapi Daud layani, Daud lakukan. Betapa hebatnya tangkas. Yosua pernah kalah memimpin perang karena ada Akan yang mencuri barang-barang penting di Ai, hingga kalah menghadapi Ai. Tapi Daud belum pernah kalah memimpin perang. Tapi sudah, ketika dia jatuh ke dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, dia nggak marah. Dia nggak ambil pedang, dia nggak bilang bunuh Nabi Nathan, kurang ajar, nggak hormat, nggak sopan sama raja, tidak tahu etika, enggak. Dia bilang, Tuhan, biar aku jatuh ke tangan. Jadi kelemah lembutan seperti ini kalau sudah ditegur, dimarahin, diingatkan, dikritik, lentur, lembut. Jadi orang Kristen menjadi orang yang penuh dengan buah Roh Kudus, salah satunya adalah kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri, self-control, menguasai diri. Memang hari-hari ini kami sedang studi kitab Amsal. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, seperti apa kan? Seperti kota yang rubuh temboknya, ya begitu kan? Tapi pahlawan-pahlawan bisa merebut kota katanya. Tapi jadi pahlawan pun merebut kota, pada akhirnya tidak bisa menguasai diri, sama seperti kota yang sudah bobol pertahanan. Mari kita berdoa hari-hari ini supaya kita dipenuhi dengan buah-buah ini. Kesabaran ini mungkin nggak terlalu menonjol awal-awalnya, dikit-dikit lah ya. Diejek sama anak-anak, sabar. Ada karya tidak dipuji, sabar. Pelan-pelan saja. Nggak mungkin langsung Tuhan beri aku kesabaran, tiba-tiba jadi sabar. Tidak. Pelan-pelan. Sudah berkarya, sudah melakukan, tidak dipuji. Gimana ini gembala selku, aku udah datang lebih awal tepat waktu, tidak dikasih apresiasi. Tenang saja, sabar. Istri memberikan minuman yang baik pada suami, tidak dipuji, sabar saja. Ada juga istri gitu, udah dikasih minum kopi suaminya nggak dipuji, dikasih teh nggak dipuji, dikasih teh manis nggak dipuji, dikasih susu nggak dipuji, terakhir dikasihnya kopi pakai garam. Begitu diminumnya, asin kopimu. Nah, ternyata kalau dikasih garam baru dia komen. Nggak mau dia komen. Kenapa asin? Sengaja. Kenapa sengaja? Aku kasih susu, kasih gula, kasih teh manis, nggak pernah kau komen. Kasih garam baru kau komen. Besok saya kasih lagi garam lagi supaya kau komen. Nah, harusnya sabar, tetap sabar ya. Ini pekerjaan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya 9 buah Roh Kudus ini kita doakan dipenuhkan Tuhan bagi kita sehingga hidup kita berbuah-buah. Ada di sisi kanan karunia, ada di sisi kiri karakter. Jadi karunia, karisma, dan karakter ada di kita, baru kita bisa terbang sesuai dengan takaran yang diberikan kepada kita.